Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu ya. Kita akan belajar lagi. Kali ini tentang apa ya? Tentang gerak peluru atau yang biasa juga disebut sebagai gerak apa? Gerak apa? Parabola. Nah, kenapa disebut gerak parabola, teman-teman? Kenapa? Ayo, karena lintasannya berbentuk parabolik. Seperti kalau belajar di matematik, belajar fungsi parabolik, lintasannya kan seperti ini kan. Nah, maka disebut juga gerak parabola. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana sih gerak parabola itu. Oke ya. Tapi ingat-ingat dulu, dibuka-buka dulu lagi konsep gerak di awal. Ada gerak lurus, beraturan, dan ada gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, kita nanti akan padukan dua itu akan menjadi yang namanya gerak parabola atau gerak peluru. Oke ya. Biar paham beneran, kita nanti akan jelaskan pelan-pelan dari awal sampai akhir dengan contoh-contoh soal tentunya. Jadi simak terus video ini ya. Oke. Ikuti terus ya, belajar bersama Mas Gagu dengan cara tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mulai penjelasan tentang gerak peluru ya, gerak peluru atau gerak parabola. Nah, di sini sudah ada gambar ini saya kasih gambar ya. Ini ada lintasan atau posisi atau lintasan yang ditempuh oleh benda. Ini bendanya misalkan berangkat dari sini, dilempar dengan sudut awal V0 dengan kecepatan awal V0, sudutnya adalah theta, maka nanti dia akan menempuh lintasan seperti ini. Dia nyampe di titik A, ya kan, kemudian bergerak lagi nyampe di titik B, kemudian nyampe lagi di titik C, nyampe lagi di titik D. Nah, karena dia dilempar dari atas ketinggian, maka nanti dia akan bisa turun juga sampai ke tanah di titik E. Nah, masing-masing ini ada maknanya, Maknanya gimana? Kita maknai satu persatu. Oke, kita lihat yang ini dulu. Karena gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak di sumbu X dan di sumbu Y, maka kita harus menganalisa gerak parabola itu ya di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kita pisahkan dulu yang X bagaimana, yang Y bagaimana. Yang di X, sumbu X, ini kan sudah ada persamaannya. Ini adalah gerakannya berupa gerak GLB, gerak lurus beraturan. Nah, yang di sumbu Y gerakannya adalah GLBB. Nah, GLBB nanti kalau dia A-nya berubah nilainya minus G kan jadi gerak apa namanya? Vertikal. Jadi gerakan itu prinsipnya cuma dua, GLB sama GLBB. GLBB kalau A-nya percepatannya berubah jadi minus G, maka nanti namanya gerak vertikal. Gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah nggak perlu kita pelajari itu. Yang penting konsepnya kita pahami bahwa gerak vertikal itu konsisten nilai A adalah minus G dengan perjanjian atau asumsi arah ke arah sumbu X positif, Y positif, nanti semua tanda vektornya plus, dan ke sumbu Y negatif semua tanda vektornya min. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Oke, jangan khawatir, pelan-pelan. Nah, itu tadi sudah prinsipnya kita uraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Nah, jika kita punya kecepatan awal V0, maka kita uraikan dulu V0 itu menjadi komponen di sumbu X dan di sumbu Y. Cara menguraikannya bisa kan lewat penguraian vektor. Oke ya. Ini tarik ke sini jadi V0X, tarik ke sini jadi V0Y. Nah, V0X ini nilainya sama dengan apa? Vx atau V0 dikali cos apa sin? Cos theta. Kok bisa cos theta? Nah, kita lihat dari segitiga ini teman-teman. Tak ulangi lagi ya untuk penguraian biar bisa. Ini sudutnya kan sini, berarti ini di depan sudut, ini di samping sudut, ya kan, ini samping sudut, ini sisi miring, depan samping miring kan gitu kan. Nah, berarti kalau di samping sudut berarti dia elemennya adalah elemen cos. Kalau di depan sudut elemennya adalah sin, maka di depan sudut nanti ini kan sama panjang dengan V0Y, maka di sini nanti V0Y-nya mengandung elemen apa? Sin, V0 sin theta. Nah, berarti artinya apa? V0 ini sekarang sudah hilang, dianggap hilang karena sudah dirubah menjadi komponen V0X yang nilainya V0 cos theta dan V0Y yang nilainya V0 sin theta. Oke ya, jadi V0 bisa dikonversi X dan Y.
Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau sudah diketahui, oh saya ketemu Vx sekian, ketemu Vy sekian. Ini kebetulan di titik A misalkan, sampelnya di titik A misalkan ya. Nah, ketemu VAY sekian, Vx sekian. Nah, berarti VA-nya berapa sih? VA-nya berarti perpaduan dari Vx dan Vy. Berarti VA kita tinggal pakai apa? Pitagoras saja. Kan gini kan? Oke, nah. Oke ya, paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana sih persamaan-persamaan itu digunakan. Nah, ingat-ingat lagi bahwa di sumbu X ada di sumbu Y. Yang di sumbu X ini adalah GLB. Berarti kita punya satu persamaan apa? Delta X sama dengan Vx dikali T. Loh, kok delta X itu apa? Kan yang dikenal adalah S. Iya, kalau di gerak kita biasakan pakai delta X karena ada posisi awal dan posisi akhir. Berarti delta itu selisihnya juga sama dengan namanya S. Berarti persamanya S sama dengan Vx kali T atau delta X sama dengan Vx dikali T. Jadi tidak usah bingung nanti kalau ada istilah-istilah seperti itu, sama saja. Oke ya. Nah, kalau di sumbu Y bagaimana? Kita punya tiga persamaan. Vy sama dengan apa? V0Y minus G dikali T. Nah, ini kalau di GLB B itu kan nilainya sama dengan apa? A atau ini. Nah, berarti diganti nilainya minus, ini jadi gerak vertikal. Nah, di persamaan GLBB itu sudah hafal, maka sudah pasti hafal gerak vertikal. Terus ada lagi apa? Delta Y sama dengan V0Y min setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah, gitu kan. Kok delta Y? Ini kan sebenarnya juga S. Kan gitu kan. Nah, S itu kalau di sumbu vertikal berarti kan apa? Ada H0, ada HT. Nah, berarti selisihnya ini namanya delta Y, atau ini Y di Y0 atau YT sama saja, atau H delta H sama saja ya. Yang penting adalah jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuhnya ini ya. Oke. Sama kan? Nah, yang ketiga apa? Ada VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2 G, S-nya diganti apa? Delta Y atau delta H, sama saja. Berarti ada tiga persamaan ini yang nanti merupakan analisis gerak di sumbu Y. Nah, sumbu X, sumbu Y. Pokoknya diingat-ingat sumbu X sama sumbu Y. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, sekarang di setiap titik nanti berarti X-nya akan konstan, Vx-nya konstan Vx-nya karena dia GLB. Tapi Vy-nya sama, lihat ini ada V0Y-nya besar, ini semakin kecil, di sini 0, berarti di sini adalah namanya Y max atau ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum itu terjadi kalau Vy-nya sama dengan 0, tetapi Vx-nya tetap ada ini kan, karena dia GLB. Nah, setelah nyampe di titik maksimum, kemudian dia turun. Nah, V-nya jadi arahnya ke bawah. Ini jadi nilainya apa? Negatif. Kalau ini tadi positif. Nah, yang ke atas kita asumsikan di sumbu Y itu yang ke atas arahnya adalah positif, dan yang gerak ke bawah arahnya tandanya negatif. Karena apa? G tadi bertanda negatif ini kan, karena dia arahnya selalu menuju pusat bumi atau ke bawah. Oke ya. Nah, ini bawah minus, di sini minus juga. Di sini nyampe di tanah itu VY-nya ndak nol loh ya. Hati-hati, VY-nya ndak nol, tapi dia ada min VEY, arahnya ke bawah. Nah, oke ya. Jadi yang nol VY-nya adalah ketika di tinggi maksimum. Oke. Sudah paham? Jadi ini tadi koordinat posisinya sudah saya jelaskan tadi, ada delta Y kan gitu, ada delta X. Sudah oke ya? Kita terapkan aja ke contoh soal ya. Nah, biar lebih oke. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Oke. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Berarti ini apa? V0, oke ya.
dan membentuk sudut elevasi 30. Katakan saja ini theta 30 derajat, V0-nya 40 meter per second. Kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian maksimum. Nah, kalau sampean sudah diketahui ada ketinggian maksimum, oke ya, kondisinya berarti apa? VY-nya selalu 0. Ini yang harus diingat-ingat. Kondisi apa ini namanya? Kondisi fisisnya. Secara fisika VY-nya pasti 0, tapi Vx-nya ada. Nah, Vx-nya tidak 0 ya. Ini tidak tahu kita berapa, kita hitung nanti ya. Oke. Kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian maksimum adalah, nah, yang ditanyakan kecepatan ini. Oke. Kecepatannya sudah jelas. Vy-nya berapa ini? 0. Vx-nya ada. Berarti kita tinggal ngitung V di Y maksimum itu kan gini kan tadi. Nah, perpaduan antara apa? Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vy maksimum ya toh, Vy di maksimum. Nah, Vy di maksimumnya 0 ini ya. 0 ini sudah ketemu 0 ini. Berarti tugas kita tinggal mencari apa? Vx. Maka Vy maksimum nanti nilainya ya tinggal sama dengan Vx. Nah, Vx-nya apa? Vx-nya kan nilainya sama dengan V0x. Nah, V0x itu apa? V0 dikali apa? Cos theta. Kan sudah ketemu. V0-nya berapa? 40. Cos theta-nya cos 30 itu berapa? Cos 30 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 ya. Berarti setengah akar 3 ini ya. 40 kali setengah akar 3. Berarti 20 akar 3 meter per second. Yang ini gampang ya, ini konsep yang masih dasar ya. Diingat-ingat apa? Sumbu X, sumbu Y di depan ini. Nah, nanti kalau lupa ini boleh di screenshot. Nah, ini oke ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan yang mampu memberikan kecepatan awal 40 meter per second. V0-nya 40 meter per second. Sudut elevasi 30 derajat. Nah, ketinggian maksimum yang dicapai peluru. Nah, ada kata-kata lagi apa? Y maksimum. Ini berapa yang ditanyakan gitu. Nah, kalau sudah tahu ada kondisi Y maksimum, maka sudah otomatis sampean ingat-ingat apa? Vy-nya nilainya sama dengan berapa? 0. Ini menjadi syarat. Nah, sekarang kita mau nyari Y maksimum. Nah, kita tinggal cek persamaan yang bisa digunakan untuk ngitung Y itu yang mana? Persamaan ke berapa tadi di sini? Nah, bisa lihat ke persamaan berapa tadi? Nah, ini ada persamaan berapa ini? Ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kan tinggal hitung aja. Nah, persamaan 1 bisa nggak ngitung Y? Nggak bisa karena nggak ada Y-nya. Persamaan 2 bisa, tapi harus tahu apa? Syaratnya harus tahu T. Persamaan 3 bisa, syaratnya harus tahu apa? Vy. Harus tahu V0Y. Lebih simpel mana? 2 atau 3? Lebih simpel yang 3. Oke ya. Nah, kita lihat. Kita pakai persamaan ketiga ya. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G dikali delta Y. Delta H. Nah, dari sini nanti kita bisa tentukan delta Y tadi apa? Y maksimum, Y tujuannya dikurangi Y asalnya kan gitu loh. Nah, Y asalnya kebetulan dari tanah, berarti kan nilainya 0, maka kita bisa masukkan saja Vy-nya berapa ini? Vy-nya 0, ini kan sudah tahu. V0Y-nya belum tahu ya. Oke, min 2, G-nya 10, delta Y-nya berarti kan Y max dikurangi Y0, Y0-nya kebetulan 0, nah gitu. Nah, berarti kita bisa ngitung sudah ini 20 dikali Y max, pindah ke sini berarti 20 Y maksimum kan, pindah ruas ini dah. Nah, sama dengan V0Y kuadrat. Nah, V0Y-nya kita nggak tahu. Ya, kita hitung. V0Y-nya sama dengan apa? V0 dikali sin theta. Oke ya, berarti V0-nya berapa? 40, sin theta-nya sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Berarti dikali setengah sama dengan berapa ini? 20. Ini V0Y-nya berarti 20Y maksimum itu sama dengan 20 kuadrat. Ini kan dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini kan ini. Oke, sekarang tinggal bisa kita coret 20.
hilang. Berarti Y maksimumnya sudah ketemu berapa? 20 meter. Gampang ya. Masih lanjut? Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu pelan-pelan ya. Berarti tinggal dipilih apa? 4 persamaan di X, di Y itu hafalkan. Nanti tinggal kita pilih mana yang sesuai untuk mengerjakan soalnya. Oke, yuk ini lanjut lagi. Ini ada soal apa ini? Soal Eptanas ini ya dulu. UN. Nah, kalau sekarang UN namanya. Oke ya. Bola ditendang dengan sudut elevasi alfa. Oh, dan kecepatan awalnya V0. Oke ya. Kecepatan V0. Bila percepatan gravitasi bumi adalah G, maka lamanya bola di udara. Lama bola di udara. Wah. Lama bola di udara berarti kan gini misalkan. Ini apa? Bola, ini tanah ya. Lapangan, ini ada bola ditendang des. V0 ini ya. Des. Ini sudutnya alfa. Nyampe tanah lagi. Nah, kita menghitung lamanya bola di udara. Nah, sebenarnya gerakannya kan ini gerakan di sumbu X dan gerakan di sumbu Y. Yang menyatakan lama di udara itu di sumbu X apa sumbu Y? Di sumbu Y-nya saja. Berarti kita untuk menentukan lamanya bola di udara, kita tinggal tentukan T-nya berapa di udara. Oke ya, T-nya berapa di udara. Kan gitu. Nah, kita bisa peroleh dari persamaan ini. Kondisi lamanya di udara berarti berangkat dari titik awal tujuan menuju titik 2. Yang ketinggian awalnya ketinggian 1 sama dengan ketinggian 2. Artinya di sini delta H-nya harus 0. Kan syarat fisiknya gitu kan. Ketinggian dari tanah nyampe lagi ke tanah. Berarti H0-nya atau H1-nya adalah 0, awalnya ketinggiannya 0, kemudian nyampe lagi ke tanah berarti H tujuannya atau H2-nya atau HT-nya sama dengan 0. Berarti delta H-nya sama dengan 0 karena dia tidak berpindah ketinggian. Delta H atau delta Y ya. Jadi tidak usah bingung nanti kalau saya nyebut H atau nyebut Y itu maksudnya ketinggian ya, sama aja ya. Atau Y ya, sama saja. Jadi biasakan nanti di beberapa buku mungkin ada yang nulis Y, ada yang nulis H, itu bisa. Oke ya. Nah, sekarang gimana tadi sampai mana? Oh, ini delta H-nya sama dengan 0 ya, berarti syaratnya. Syarat pertama delta H-nya harus 0. Oke, sekarang kita masuk lagi ke kondisi apa lagi? Bisa juga karena ini sama-sama dari tanah, di sini kan ada V0Y ya toh. Di sini ada V0X, berarti di sini juga ada apa? VY, ada juga VX atau V0X kan sama saja ini ya, karena konstan. Nah, VY dan V0Y itu nilainya, nah syarat kedua bisa V0Y itu sama dengan minus VY. Kenapa? Karena kecepatannya di sini dan di sini pada ketinggian yang sama ini kan besar kecepatannya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Satunya ke arah atas positif, satunya ke arah bawah negatif. Berarti ini yang kedua. Oke, sekarang kita tinggal terapkan saja. Kita pakai persamaan mana? 1, 2, atau 3? Nah, kita bisa pakai persamaan 1. Boleh, persamaan 1 boleh. VY sama dengan apa? V0Y apa? Min G dikali T. Nah, kondisi ini bisa terpenuhi dengan kita mengisikan ini. Nah, ini VY-nya diganti min V0Y sama dengan V0Y min GT. Nah, ini kita pindah ke sini jadi 2 V0Y kan gitu kan, sama dengan min GT. Nah, ini kan ada minnya. Minnya bisa dicoret. Nah, tinggal ini. Nah, masalahnya kita tinggal tentukan V0Y-nya berapa gitu. Karena T sama dengan berarti apa? 2V0Y per G. Nah, kita tinggal V0Y-nya ini sama dengan berapa? V0Y-nya apa? Oke, V0 sin alfa. Berarti T-nya 2V0 dikali sin alfa per G. Ini dia. Yang mana ini? 2V0 sin alfa per G. Ya, ini aja. Oke, gitu ya. Pakai persamaan 2 juga bisa. Delta Y sama dengan apa? V0Y min setengah GT kuadrat. Bisa nggak ini? Ini nilainya sama dengan harus apa? Harus 0. Karena delta Y-nya tadi kan 0 ini. Delta Y-nya 0. Oke. Berarti pindah ke sini jadi setengah GT kuadrat sama dengan apa?
V0Y. Ini kali ada T-nya ya, dikali T, V0Y dikali T ya, V0Y dikali T. Nah, ini bisa dicoret T-nya. Nah, ini jadi setengah GT sama dengan V0Y. Nah, kan sama kan, ini berarti T-nya sama dengan 2 V0Y per G, sama kan dengan ini. Nah, kita cek. Oh, saya tadi lupa ini ada T-nya apa enggak, nulis perusahaan di depan. Jangan-jangan enggak ada. Ada. Ini dikali T ya, Bro. Ini dikali T ya. Oke. Dikali T sama 2 ya, kelupaan. Enggak apa-apa, nanti bisa dicek. Nah, kalau ngikuti sampai akhir tahu sampai video ini berarti. Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Mana lagi? Yang ini. Oke ya, yang ini ya. Oke, sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan awal ini. Berarti ini V0-nya ya. V0-nya 50 meter per second. Kita tulis saja V0-nya 50 meter per second. Dan sudut elevasinya 60. Berarti sudut elevasinya 60 derajat. Peluru mengenai benda yang terletak pada jalan mendatar sejauh 75. Berarti ada jalan mendatar sejauh 75. Delta X-nya ya. 75 meter. Oke. Dari tempat peluru ditembakkan. Berarti benar kan? Jika G-nya ini gravitasinya. Oke, maka setelah 3 detik peluru mengenai benda ini, kita diminta ngecek loh ini. Nah, berarti kan gini, ini peluru, ini bidangnya, ini peluru, di sini ada benda. Nah, ini jaraknya 75 meter. Berarti ada delta X yang ditempuh ini. Nah, terus kemudian kita diminta setelah 3 detik peluru mengenai benda. Nah, kita bisa ngecek waktunya berapa kan, ini berkaitan dengan waktu baik di sumbu X, kalau waktu ya, waktu maupun baik di sumbu X maupun di sumbu Y itu mesti sama. Berarti yang sama dari sumbu X dan sumbu Y adalah waktunya harus sama. Oke ya, waktunya harus sama. Jadi T-nya di X dan T-nya di Y itu sama, bertepatan, karena gerakannya kan bareng X dan Y-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek. Dari sini kan sudah ada persamaan GLB kan. Nah, cek aja delta X sama dengan VX atau V0X ya, dikali T kan gitu. Nah, ini T-nya bisa kita hitung. Delta X-nya 75, V0X-nya V0 dikali apa? Cos. Nah, udah hafal kan? Cos 60 dikali T. Cos 60 itu berapa? Setengah. V0-nya berapa ini? V0-nya 50 kali setengah 25, berarti 75 sama dengan 25T. T-nya sama dengan 3 second. Berarti waktunya dari sini ke sini 3 second. Ini benar. Oke. Kalau satu benar, 3 mesti benar kan gitu kan dulu. Nah, peluru mengenai benda setelah meninggalkan puncak lintasan. Peluru mengenai benda setelah meninggalkan puncak lintasan. Benar kan? Nah, ini kan sudah lewat sini kan? Benar berarti kan gitu. Puncak lintasannya kan di sini. Y max. Oke ya. Besar komponen kecepatan mendatar saat peluru mengenai benda adalah 25. Nah, ini sudah dihitung tadi. V0X nya berapa ini? 50 kali setengah 25. Benar itu betul. Besar komponen kecepatan vertikal saat peluru mengenai benda adalah ini. 25 akar 6. Benar nggak? Ya, kita hitung aja. Di sini kan tadi posisinya sama-sama mendatar kan? Berarti apa? Berarti VY itu sama dengan min V0Y, karena V0Y nya V0 dikali sin apa? Sin berapa tadi? 60. Sin 60 itulah berapa? Oh, ini tadi berapa sih? Saya yorek weru lek golek. Cos 60 itu berapa? Setengah akar 3, setengah ya bener ya. Setengah akar 3 setengah. Kalau sin 60 berarti setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Berarti ini berapa ini? Min V0-nya 50 dikali setengah akar 3, berarti min 25 akar 3. Ini akar 6, berarti salah. Oke, cocok ya. Nah, sip. Nah, sekarang udah paham ya ini ya ngeceknya. Satu lagi soal ya, satu lagi ya, ini yang dasar-dasar dulu. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20, ini V0. Oke ya. Berarti V0-nya 20 meter second, pangkat min 1 itu meter per second ya. Kali aja ada yang tidak tahu. Oke ya, tidak tahu ya. Nah, dan sudut elevasinya ini 30 derajat. Jika G sama dengan ini jarak mendatar yang dicapai bola. Nah, kita diminta mencari jarak
mendatar yang dicapai bola. Mendatar yang dicapai bola, mendatar, jarak mendatar, berarti kondisinya apa? Delta Y-nya sama dengan 0. Karena apa? Dari tanah kembali ke tanah loh, kayak awal. Dari tanah kembali ke tanah kan gitu kan, delta Y-nya makanya 0. Oke. Atau yang kedua tadi apa? VY sama dengan min V0 Y. Nah, caranya ini. Kita diminta ini jarak, berarti kita menghitung jarak. Jarak itu apa? Delta X, nilainya V0 X dikali T. V0 X nya sudah ketemu, V0 cos theta, theta nya 30 dikali T. Ini sudah bisa dihitung kan. Masalahnya adalah ini, T nya gimana ini masalahnya. Yang jadi masalah itu T. T nya ini jadi masalah. Oh, jadi masalah. Kita selesaikan masalah ini dulu kan gitu. Nah, masalahnya adalah T. Mencari T bisa kita cari dari sumbu Y. Sumbu Y tadi gimana? Udah ketemu kan? VY sama dengan V0 Y min GT. Nah, ini V0 Y nya dicari dari sini tadi. Atau ini diganti dengan min V0 Y. Berarti jadi min 2 V0 Y kan, seperti yang sebelumnya tadi loh. Oke, GT. Atau T nya sama dengan 2 V0 Y per G. Nah, ini 2 V0 sin theta per G. Ini kita substitusikan masuk ke sini. Ini jadi V0 cos theta dikali T. T nya 2 V0 sin theta per G. Nah, ini jadi rumus cepat loh ini. Jadi rumus cepat kalau di bimbel-bimbel pakai smart solution. Nah, ini 2 V0 kuadrat sin theta cos theta. Nah, ini 2 ini kan jadi apa? Sin 2 theta itu kan. Nah, itu di matematika tinggal diotak-atik saja. Tapi saran saya jangan ngafalkan rumus cepat, karena kalau di UTBK nanti apalagi itu pasti banyak soal modifikasi, dan cukup hafalkan saja persamaan sumbu X dan persamaan sumbu Y. Tidak usah ngafalkan yang lain-lain dan pahami kondisi fisiknya, maka akan bisa menentukan nilai-nilai ini semua. Oke ya, tadi mana? Ini ya, sudah sampai sini. 2 V0 kuadrat, V0 kuadratnya 20 berarti 20 kuadrat sin theta, sin 30 berarti setengah, cos theta berarti setengah akar 3 per G nya 10. Udah, ini selesai ya, ini setengah silang, ini 200 ya, 400 ya, 400 dijelas sama ini tinggal 40 dijelas sama setengah ini berarti tinggal 20 akar 3 ya, bener ya, 20 akar 3 meter. Jadi jarak mendatarnya adalah 20 akar 3 meter. Sip. Sementara ini dulu ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Mungkin kalau ada contoh-contoh soal lain. Sepertinya juga ada contoh soal HOTS yang sudah saya upload di channel. Silahkan dicari-cari. Ini tadi konsep dasarnya. Ada yang request, makanya saya buatkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.